MSI peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya merupakan dosen program studi budidaya perairan jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada video PDD UKT-PT bidang pengajaran ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Budidaya Krustasea dengan menggunakan metode DIA. Selama proses pengajaran mata kuliah Teknologi Budidaya Krustasea di kelas, saya menggunakan konsep DIA. DIA itu yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Teknologi Budidaya Krustasea. Mata kuliah Teknologi Budidaya Krustasea merupakan mata kuliah dengan 3 SKS dan berada pada semester 6. Berikut merupakan RPS mata kuliah Teknologi Budidaya Krustasea. Pada mata kuliah ini membahas tentang potensi, prospek, bioekologi, lokasi dan sarana budidaya, pembenihan budidaya lobster, pembenihan dan budidaya kepiting, serta agribisnis lobster dan kepiting. Selain teori, materi ini didalami dengan pengamatan secara langsung melalui demonstrasi dan praktek di laboratorium ataupun di lapangan. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menguasai tentang potensi dan prospek bioekologi, lokasi, dan sarana budidaya pembenihan dan budidaya pembesaran lobster, baik itu dalam agribisnis lobster dan kepiting. Di RPS kali ini ditampilkan bahwa RPS mata kuliah Teknologi Budidaya Krustasea ini terdiri dari 4 CPL, kemudian 4 CPMK, dan 8 sub CPMK. Adapun materi kajian dari RPS ini yaitu yang pertama, potensi dan prospek budidaya lobster dan kepiting. 2. Bioekologi lobster dan kepiting termasuk dalam klasifikasi, morfologi, siklus hidup, kebiasaan makan, pertumbuhan, dan moltingnya. Yang ketiga adalah lokasi dan sarana budidaya, meliputi persyaratan lokasi, desain tambak, KJA, ataupun dalam kurungan. Yang keempat adalah pembenihan lobster, metode pembenihannya, penangkapan benih di alam, dan ini merupakan batasan dari UTS. Jadi dalam RPS ini terdapat 16 kali tatap muka atau 16 kali pertemuan, di mana 14 itu merupakan penyampaian materi ataupun diskusi baik di kelas secara luring ataupun daring. Kemudian 7 pertemuan pertama materi, pertemuan ke-8 merupakan UTS, pertemuan ke-9 sampai ke-15 adalah penyampaian materi lagi, kemudian pertemuan ke-16 itu merupakan ujian akhir semester. Kemudian setelah UTS tadi lanjut ke materi budidaya pembesaran lobster, dan yang terakhir materinya adalah pembenihan kepiting. Perkuliahan dilaksanakan secara blended learning, yaitu dengan mengaplikasikan pembelajaran secara luring dan daring. Daring saya menggunakan aplikasi Spada dan Berajah Udram. Berikut merupakan aplikasi Spada, di mana di sini saya biasanya menyampaikan tugas ataupun materi untuk bisa diakses sama mahasiswa. Dan tatap muka di kelas. Tatap muka di kelas ini tidak selalu di kelas. Kadang kita lakukan di lapangan beserta dengan praktikumnya. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu project based learning ataupun case based learning serta diskusi di kelas. Interaction. Dalam proses pembelajaran, saya memulai kelas dengan menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian membuka diskusi atau melakukan brainstorming dengan mahasiswa. Assessment. Assessment untuk penilaian dilakukan melalui kuis. Kuis ini saya berikan bobot 5%, kemudian tugas 10%, UTS 12%, UAS 13%, dan proyek 60%. Indikator penilaian yang digunakan bisa dilihat pada layar di samping. Kemudian indikator penilaian yang digunakan meliputi penguasaan konsep, kemampuan analisis, dan kemampuan menerapkan konsep dalam penyelesaian proyek. Dalam hal ini, penilaian untuk proyek itu
mendapatkan nilai 60%. Itu memiliki bobot paling besar sebanyak 60%, karena memang dalam metode pembelajarannya kita menggunakan metode project based learning sehingga bobot penilaiannya paling besar. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah teknologi budidaya krustasea dengan menggunakan metode DIE. Pada video berikutnya, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran yang mencakup penyampaian materi dan interaksi dengan mahasiswa. Semoga proses pembelajaran yang saya tampilkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pembelajaran, mengintegrasikan teori dan praktik dalam bidang budidaya krustasea. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah teknologi budidaya krustasea. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana potensi lobster, kemudian bagaimana prospek budidayanya, kendalanya, kemudian seperti apa pembenihannya. Sekarang kita sudah masuk ke materi berikutnya. Fokus ke teknik dan manajemen pembesaran untuk lobster atau Pandolirus. Ini kita fokus di lobster air laut. Yang sebagian besar kalau di NTB, di Lombok itu adalah lobster pasir. Sebelumnya Ibu akan sampaikan RPS-nya. Jadi CPNK pada materi kali ini adalah fokus untuk mampu menguasai prinsip-prinsip pemilihan lokasi dan sarana-sarana budidaya lobster dan kepiting. Namun kita kerucutkan di sini adalah untuk yang lobster. Kemudian mampu mengelola berbagai metode budidaya lobster dan kepiting ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian apa yang kita akan pelajari hari ini? Inilah yang akan kita kupas tuntas. Jadi nantinya diharapkan mahasiswa itu mampu menerapkan teknik dan manajemen budidaya pembesaran lobster. Sebelumnya kalian sudah ada yang pernah lihat lobster secara langsung? Pernah. Sebagian besar pernah ya. Walaupun kemarin Ibu sudah menyampaikan biologi dan ekologinya, bisa jadi ada beberapa mahasiswa yang belum tahu, dan kemudian di pertemuan ini Ibu harap semuanya udah lebih mengenal lagi akan lobster. Fokusnya untuk pembesaran kali ini adalah di pendederan segmentasi 1. Jadi kalau segmentasi 1 ini adalah yang tahap awal banget. Jadi kalau kalian mungkin biasa melihat lobsternya itu udah dalam kondisi yang udah besar, siap konsumsi, atau misalnya pernah ada yang makan di resto ukurannya udah besar, itu udah segmentasi kedua atau enggak ketiga. Nah, Ibu mulai dari segmentasi 1. Segmentasi 1 ini yang kayak gimana? Itu tahapan pembesaran lobster yang dimulai dari benih-benih lobster. Jadi kalau kalian pernah mendengar beberapa tahun lalu ada isu tentang BBL yang diselundupkan, itu bukan sesuatu kayak BBL mungkin Balai Budidaya Lombok, enggak. Ini adalah benih-benih lobster. Itu. Jadi ini sempat viral, terutama di kalangan pembudidaya lobster. Gitu. Seperti apa sih BBL ini? Jadi kalian bisa lihat, ini adalah BBL, benih-benih lobster, dan memang sangat benih sekali. Kemudian ukuran ini sudah mencapai 0,2 gram. Lalu biasanya pendederan 1 ini diselesaikan sampai lobsternya berukuran 5 gram, kurang lebih seperti yang digambar. Jadi kalau kalian lihat, ini yang berukuran 5 gram, masih kecil banget. Ini segmentasi 1, pendederan segmentasi 1. Jadi kendalanya di segmentasi 1 ini adalah di kelangsungan hidup. Karena apa? Titik kritisnya itu
ada di sini. Sama seperti kalau kalian melihat bayi itu sangat sangat dirawat dan dijaga baik-baik. Sama dengan lobster ini, makhluk hidup juga, dan di tahap-tahap awal itu merupakan titik kritis. Mungkin sama dengan spesies ikan yang lain. Pada fase larva itu titik kritisnya sangat tinggi. Begitupun di lobster. Gitu. Mulai dari SR-nya tinggi, kemudian kalau kualitas airnya saja agak berbeda, itu akan bisa menyebabkan kelangsungan hidupnya menurun. Belum lagi dari sisi pakannya. Pakannya itu harus yang segar dan sebisa mungkin menggunakan pakan ruca atau pakan dari potongan-potongan ikan. Gitu. Nah, ini kalau di KJA. Jadi ibu fokus sekarang di KJA dulu. Gitu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan berbicara bagaimana kalau pendederan di bak terkontrol. Sebelumnya apa yang harus kita siapkan? Yaitu terutama wadah. Kalau di KJA kira-kira apa? Wadahnya berupa jaring apung. Nah, kalau jaring apung ini kalian sudah tahu kan? Oke. Jaring apung biasanya dilengkapi juga dengan waring apung karena ukuran jaring itu biasanya besar. Untuk ukuran seperti Wetlanders ini bisa keluar dari jaring kalau tidak ada waringnya. Jadi biasanya didesain seperti ini. Kemudian ada pilihan ukurannya. Kalau misalnya mau ukuran yang lebih besar, bisa mengambil yang 3x3, atau misalnya mau lebih fokus lagi untuk melihat bagaimana pembesaran atau pendederannya, itu bisa menggunakan waring yang berukuran lebih kecil lagi, tergantung dari tujuan pembudidayanya. Gitu. Nah, selanjutnya apa lagi yang disiapkan? Ini kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa kira-kira ini? Pernah dengar shelter? Ya, jadi kalau pembudidaya lobster itu biasanya akan menyiapkan shelter. Ada yang tahu nggak fungsi shelter ini apa? Gina? Oke, kalau di beberapa spesies mungkin kayak di kepiting juga bisa untuk menyimpan telur. Kemudian sebenarnya kalau kepiting dia bawa sendiri sih, dan lobster ini juga bawa sendiri. Lebih ke untuk menghindari serangan dari predator ataupun teman-temannya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu, kalau sifatnya si lobster ini apa? Kanibal. Oke, kanibal itu dia menyerang sesama. Jadi kalau kurang pakannya, dia akan menyerang temannya, dimakan temannya. Salah satu strateginya adalah dengan menyiapkan shelter ini. Jadi dia bisa bersembunyi tuh saat akan diserang. Nah, ini juga penting saat dia mau molting, karena pada saat molting itu anggota tubuhnya semuanya kan lunak gitu, jadi akan sangat gampang dimakan oleh teman-temannya atau sesamanya. Biasanya shelter ini terbuat dari pipa-pipa paralon atau pita-pita dari kain, sehingga dia bisa menyamarkan diri di dalam pita tersebut. Di sini Bu, saya ingin bertanya, apa sih hal utama yang harus diperhatikan untuk membuat shelter lobster itu? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali Bu Hri. Jadi kalau tadi Bu udah jelasin tentang shelter, nah si Bu Hri bertanya, emang ada nggak yang harus kita perhatikan? Gitu, 0,2 gram dengan panjang hanya beberapa senti, mungkin 2,5 senti sampai 4 senti. Itu kalau dibuatin rumah yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya, bisa jadi banyak teman-temannya juga ikut ke sana yang ikut masuk, jadi disesuaikan dengan ukuran lobster. Atau jangan-jangan nanti kita
pendederan yang ke fase 2, terus lobsternya udah ukuran lebih dari 10 atau 15 gram, kita buatkan dengan paralon yang kecil, itu nggak sesuai. Jadi harus diperhatikan dengan ukuran lobsternya, kemudian bahan yang digunakan harus aman, tidak mengandung zat kimia dan sebagainya. Yang penting ada tempat lobster tersebut berlindung, seperti itu. Paham? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Lanjut ya. Fungsinya apa? Meminimalkan kontak antar benih agar tidak kontak dia dengan teman-temannya, kemudian mengurangi stres, lalu memaksimalkan pertumbuhannya, serta membantu juga dalam meningkatkan kelangsungan hidup serta pertumbuhan. Nah, selanjutnya kalau wadahnya sudah tersedia semua, tinggal kita ambil benih. Benihnya ini harus yang berkualitas, harus jelas. Namun rata-rata sekarang itu benih itu berasal dari tangkapan alam. Ya, sebenarnya harusnya dalam peraturan itu ada surat keterangan dari mana benih itu berasal. Tapi sejauh ini masih belum banyak yang menerapkan itu, terutama pembudidaya yang di Lombok. Masih mengandalkan tangkapan alam saja. Kemudian di sini tetap ada bagaimana ciri-ciri benih yang baik. Jadi dia harus sehat, lincah, aktif, kemudian tidak dalam keadaan molting. Karena kalau udah dalam keadaan molting itu sudah bisa gampang untuk mati gitu ketika dipindahkan nanti. Setelah siap benihnya, lalu kita akan tebar. Penebaran ini ada aturannya. Kita akan memilih waktu yang lebih redup. Maksudnya gimana? Tidak dalam kondisi terik pada saat pagi hari, atau pilih yang siang hari agar suhunya lebih stabil. Kemudian sebelum ditebar biasanya diaklimatisasi dulu kurang lebih 10-15 menit. Nah, kepadatannya ini pun harus diperhatikan. Misalnya, kalau benihnya berukuran 0,2 gram, pada tebarnya itu 100-150 ekor per meter persegi. Begitu selanjutnya, tergantung dari ukuran, ya. Ini juga berkaitan dengan bagaimana kita mengangkut benih tersebut. Jadi kalau pengangkutannya sudah sesuai dengan SOP, kelangsungan hidup benih yang kita punya peluangnya akan besar. Tapi kalau transportasinya sudah buruk, kemudian misalnya pada saat transportasi tidak ada oksigen dan sebagainya, bisa jadi baru ditaruh di KJA itu udah akan langsung mati. Kemudian masuk ke manajemen pakan. Pakannya apa kalau lobster ini? Sifatnya gimana lobster? Karnivor ya. Jadi kalau karnivor itu sebagian besar akan makan hewan. Ya. Jadi pakan ini merupakan faktor produksi yang sangat penting dan paling besar biasanya biaya yang keluar. Nah, kalau pembudidaya menggunakan pelet, itu sebisa mungkin proteinnya itu di atas 30%. Namun sebagian besar pembudidaya kita itu masih menggunakan ikan ruca. Tahu ikan ruca kan? Ya, jadi ada ikan ruca, kemudian kadang menggunakan kekerangan, kemudian ada yang menggunakan limbah gurita juga. Jadi ikan ruca itu akan dipotong-potong disesuaikan dengan ukuran mulut dari si lobster. Walaupun sebenarnya si lobster ini cerdik, dia memiliki capit, dia akan bisa mencabik-cabik sendiri. Namun tetap kita mudahkan dengan cara dipotong-potong. Kalau frekuensi pemberian pakannya, sebenarnya si lobster ini karena dia hapus,
kadang pembudidaya itu tidak cukup 2 kali sehari, tapi berdasarkan juknis dari KKP itu harus 2 kali sehari. Itu pun bobot pemberian pakannya itu 15-40%. Kalian bisa bayangkan atau compare dengan biota yang lain yang mungkin dia hanya 3-5% kalau ikan yang biasanya. Tapi kalau lobster itu apalagi di fase awal dia bisa mencapai 40%. Itu ya, tinggi sekali. Karena memang kebutuhannya sangat tinggi. Jadi pembudidaya itu masih kalah dengan pakan sejauh ini. Lalu grading. Nah, di saat grading ini tetap dilakukan setelah misal 2 minggu pemeliharaan. Untuk apa? Untuk menghindari kanibalisme yang tadi. Karena ketika mereka besar itu ukurannya tidak seragam. Jadi harus dipilah lagi, dicocokkan dengan yang sesuai ukurannya. Kalau ada yang besar, ada yang kecil, pasti potensi stresnya akan tinggi. Kemudian disampling minimal 2 minggu sekali, diambil secara acak sebanyak 10%. Kemudian bisa dilihat tentang grafik pertumbuhannya, apakah dia akan terus meningkat atau stuck. Ini contoh kalau misalnya lobsternya tumbuh dengan baik, pasti ada kenaikan di grafik pertumbuhannya. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan kualitas air. Di sini modelnya adalah tetap pembersihan jaring. Kemudian pengelolaan kualitas airnya itu dengan membersihkan jaring, menghilangkan predator-predator. Kalau di KJA predatornya biasanya adalah kepiting. Kemudian tetap memantau kualitas airnya dengan mengecek suhu, pH, DO, dan juga arus maupun parameter-parameter kualitas air yang lainnya yang mendukung. Nah, kemudian sampai di sini masih semangat? Masih. Coba kita break sebentar. Rentangkan tangannya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Kalau masih mau minum silakan minum. Ini masih panjang. Gitu. Jadi kalau yang segmentasi 2 ini mulai dari 5 gram ke atas sampai ukuran konsumsi. Kalian bisa lihat di sini. Itu ukurannya 5 gram sampai kalau ada bahkan ada yang 15 gram. Kemudian pada tebarnya akan berubah lagi. Kalau yang pertama mungkin dalam 1 meter kubik itu per meter kubik itu 100 sampai 150. Kalau ini sudah 75. Kalau ukurannya beratnya 5 gram. Nah, berdasarkan RPS tadi ada pembesaran lobster yang berkelanjutan katanya. Jadi ini Ibu sampaikan penelitian, ini penelitian Ibu tahun 2024 terkait dengan pembesaran lobster yang dipolikultur dengan ikan barona untuk yang segmentasi pendederan tahap 2 yang udah hampir ke tahapan konsumsi. Nah, kenapa ada penelitian seperti ini? Karena jadi aquaculture sekarang itu diminta untuk menerapkan sistem budidaya yang berkelanjutan. Simpulannya, polikultur lobster pasir dan ikan baronang ini memberikan pengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup dan nilai produktivitas. Kemudian pemanfaatan ikan baronang sebagai pembersih jaring pada KJA itu sangat efektif untuk meningkatkan pertumbuhan baronang dan efisiensi pemberian pakan. Ini referensi yang Ibu gunakan untuk materi hari ini. Selanjutnya minta tolong, ini tugas ya.
Nanti minggu depan kalian kumpulkan. Silahkan dicatat. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Oke. Ya. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.